Oke sahabat, di sini penampakan di bank pakan kita ya. Oh, rumputnya ini banyak rumput sampai tinggi-tinggi ya. Ini situasi di bank pakan kita di musim hijau, beda dengan musim kemarau. Kalau musim hujan sekarang ini banyak tumbuhan, banyak rumput yang tumbuh sampai tidak habis kita gunakan untuk pakan sapi kita. Nah, seperti ini ya. Ini rumput odot kita nih sampai tinggi-tinggi seperti ini. Rumput odot. Ini suasana di bank pakan kita. Ada ruak-ruak. Ada burung ruak-ruak sana ya. Di jagung tuh. Kita ditemani burung ruak-ruak. Ini suasananya. Jadi untuk teman-teman, kalau kita berternak sapi, tentunya kita harus menyediakan pakannya ataupun rumputnya. Di sini kita biasanya mencari rumput di tempat bank pakan kita ini untuk kita bawa ke kandang. Jadi supaya kita aman memenuhi kebutuhan ternak sapi kita. Jadi kemarin kita awal-awalnya di sini kita tanam rumput ini ya. Selain ada rumput sawah, di sini kita juga tanam rumput odot, rumput gajah, dan juga pakcong juga ada ya. Nah, ini aktivitas kita sahabat. Mungkin teman-teman sesama peternak kadangkala kita ada waktu musimnya rumput, adapun musim kemarau itu sulit sekali mencari rumput. Habis kalau sekarang ini musimnya hijau, ini seperti musim hujan ini, waktunya sebenarnya itu bagus kita berternak sapi, memanfaatkan rumput dan memanfaatkan limbah-limbah seperti ada limbah jagung dia. Jadi kita bisa lebih maksimal memberikan pakan kepada ternak sapi kita. Tentunya dengan kita memberikan pakan hijauan, kita bisa menekan biaya yang kalau di musim kemarau itu kita memberikan pakan tambahan seperti polar gandum, dedak padi, apalagi kita sampai membeli ampas tahu itu ya, karena itu sudah membeli, jadi pasti itu akan bertambah biaya pakan kita ya. Ini makanya kalau kita ingin berternak itu kita harus sediakan pakan, bank pakannya itu, karena kita ketahui sapi itu ada pemakan rumput, ruminansia, dia itu mengunyah rumput. Jadi kalau rumput itu bisa dicerna kembali sambil dia tiduran santai ya. Jadi teman-teman berternak sapi itu kita harus memiliki bank pakan, itu ya poinnya. Walaupun sekarang ini musim hujan, banyak hijauan kita sampai melimpah seperti ini, di musim kemarau nanti pasti kita akan kelepetan walaupun segini ya. Tapi sekarang ini harga sapi juga sedikit melemah ya. Yang besar itu tidak seperti yang dulu, banyak yang sampai datang saudagarnya ke tempat kandang kita. Kalau sekarang ini yang laku itu adalah padetan, godel itu ya. Jadi untuk anak-anakan itu baru banyak yang mencari, karena prediksinya itu masih untuk bakalan. Jadi kalau kita juga mau beli padetan tapi sekarang belum laku yang sapi yang besar, jadi kita menunggu saat yang tepat nanti dekat hari raya Idul Fitri pun Idul Adha. Kalau selepas itu mungkin kembali akan menurun harganya ya. Harga sapinya pasarnya masih lemah. Mungkin berimbas dari apa ya, karena di luar negeri itu banyak sapi dari Australia masuk. Ya kalau tidak salah kita informasinya sapi di sana itu dijadikan hama, jadi tentunya sapi di sana itu kelebihan produksinya ya, kebanyakan
dari yang dimanfaatkan ataupun yang dikonsumsi menjadi seperti kalau kita di sini disebut dengan hama, itu pasti akan melebihi populasinya dari kebutuhan untuk dikonsumsi. Jadi bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Kalau di sana itu tempatnya luas ya, mungkin pengalaman kita seperti teman ternak di Australia atau ribuan hektar, dia memiliki tempat bang pakannya tanpa tidak usah lagi menanam seperti kita ini menanam rumput odop. Dia itu cuma digembalakan setiap hari, itu dilepas liarkan, jadi dia tidak mengeluarkan biaya pakan. Ya, itulah bedanya kalau kita di Indonesia ini memiliki lahan, tapi lahan gembalanya itu tidak ada, karena kita tuh menanam tanaman seperti jagung ini, kalau digembalakan pasti dimakan semua sapi. Ya, kalau di sana itu tidak ada tempat seperti ini, kalau khusus di sana. Oke sahabat, kembali kalau kita di tempat kita ini pedetan banyak yang jalan-jalan ke pinggir-pinggir jalan, karena tepatnya di sini gembalanya tidak ada, jadi pedetannya seperti ini ya. Dia sampai makan rumput yang ada di kampil pun juga dimakan, karena ya ternak pedetan ini berada di pinggir jalan, jadi dia biasa berjalan-jalan mencari pakan. Oke, untuk teman sahabat yang sudah setia mendukung channel Ternak Sapi Bali ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga dukungan Anda sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Jangan lupa yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Semoga video ini bisa kita bagikan dan ada kemanfaatannya untuk para peternak, khususnya ternak sapi Bali. Apalagi kita sama-sama pemula, sama-sama belajar berternak lewat saluran ini. Mari kita menjaga silaturahmi kita, ataupun kita sekedar sharing-sharing pengalaman kita, berbagi informasi perawatan sapi Bali. Nah, ini pedetannya ada 3 ekor, 1 pejantan dan 2 betina. Jadi kalau di sini ini sudah mau dijual nih. Ini cepat lakunya. Kalau sapi besar tuh jarang lah. Sekarang ini mungkin dekat-dekat hari raya baru laku ya. Karena permintaannya sekarang ini banyak teman-teman ataupun saudagar-saudagar yang kedatang ke kandang kita itu mencari pedetan ataupun godel yang masih kecil-kecil ya, yang baru sapih dengan induknya. Nah, seperti ini enggak umurnya sudah ada 6 bulan 7 bulan ini biasanya sudah mau dijual ini, karena sekarang ini dia ini masih dilepas liarkan ya. Inilah bedanya kalau kita berternak sapi di Pulau Dewata ini, beda dengan teman-teman ataupun yang lain yang memiliki lahan gembala yang banyak ya. Seperti ini durian pun mau dimakan ya. Ini ada durian musangking baru nanam, jadi kita harus waspada dengan pedetan yang ada di sekitar kebun kita, karena banyak yang ternak breeding itu pedetannya masih dilepas liarkan. Ya, itulah bahayanya kita kalau di sini berternak sapi di sekitar pemukiman ataupun di sekitar kebun-kebun tetangga, itu sangat berbahaya. Ini rumputnya sudah dimakan semuanya. Karena sapinya itu tahu mana rumput yang bisa dimakan ya. Ini rumputnya mau dibawa ke sapi sebelah ya, yang memiliki sapinya ini. Ya, untuk teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa kita informasikan. Semoga peternak Indonesia semakin maju dan bisa menjadi mencintai produk dalam negeri seperti ternak lokal kita ini. Semoga kedepannya ternak sapi Indonesia semakin jaya dan tetap sehat ternaknya, dan juga peternaknya bisa mendapatkan hasil dari berternak sapi.